Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Aziz Kaliki. Saya dari Prodi Manajemen A1. Nomor NPM saya 201111035. Di sini saya ingin menjawab soal UTS yang telah diberikan, yaitu soal UTS nomor soal 1 dan 2. Di sini kita menjawab soal 1. Soal 1 kita disuruh membantu membuat neraca saldo yang benar untuk perusahaan Rich Konsultan. Jadi di sini saya sudah membuat neraca saldo yang benar untuk perusahaan Rich Konsultan. Saya membuat 3 tabel, yaitu akun, debit, dan kredit. Di sini kita masuk saja langsung kepada modal risa. Modal risa kita masukkan kepada kredit 20 juta. Peralatan, kita turun peralatan, masuk di debit 2.500.000. Beban sewa masuk di debit 500.000. Asuransi dibayar di muka, masuk di debit 6.500.000. Kendaraan masuk di debit 10 juta. Utang usaha masuk di kredit 950.000. Prive masuk di debit 500.000. Pendapatan masuk di kredit 6 juta. Beban gaji masuk di debit 680.000. Beban utilitas masuk di debit 250.000. Beban lain-lain masuk di debit 20.000. Piutang usaha masuk di debit senilai 3 juta. Perlengkapan masuk di debit 500.000. Dan kas masuk di debit 2.500.000. Jadi totalnya 26.950.000 di debit, dan di kredit 26.950.000. Jadi seimbang. Langsung kita masuk saja ke soal 2. Di soal 2 kita disuruh membuat jurnal umum, buku besar, neraca atas transaksi di atas. Lalu kita membuat neraca lajur. Habis itu kita membuat laporan keuangan Rich Konsultan. Lalu kita membuat ayat jurnal penutup dan neraca saldo penutup. Di sini saya sudah membuat jurnal umumnya, yaitu kita langsung masuk saja ke kas. Kas di sini 50 juta kita masukkan ke debit pada tanggal 2. Dan peralatannya masukkan ke debit 25 juta, sehingga modalnya totalnya 75 juta kita masukkan ke kredit. Pada tanggal 4 masuk di debit senilai 25.500.000. Lalu utang usahanya masuk di kredit senilai 750.000, sehingga kasnya menjadi 1.750.000. Pada tanggal 5 kasnya masuk sebesar 55 juta. Terus pendapatan jasanya masuk di kredit menjadi 55 juta juga. Utang pada tanggal 8 utang usaha masuk di debit 750.000. Pada kasnya masuk di kredit 750.000. Pada tanggal 8 masih tanggal 8 kendaraan senilai 25 juta. Utang usahanya masuk di kredit 25 juta. Pada tanggal 10 utang usaha masuk di debit 70.500.000, dan pendapatan jasanya masuk di kredit 70.500.000. Lalu pada tanggal 15 beban gaji senilai 5 juta masuk di debit, kasnya masuk di kredit senilai 5 juta. Pada tanggal 20 beban utilitas senilai 500.000 masuk di debit, kasnya masuk di kredit 500.000 juga. Pada tanggal 22 asuransi dibayar di muka senilai 50 juta masuk di debit, sehingga kasnya masuk di kredit 50 juta juga. Pada tanggal 23 Prive 18 juta masuk di debit, kasnya masuk di kredit 18 juta. Pada tanggal 24 beban lain-lain senilai 1 juta masuk di debit, kasnya masuk di kredit senilai 1 juta. Pada tanggal 24 perlengkapan
masuk di debit 750.000, utang usahanya masuk di kredit 750.000. Pada tanggal 26 utang usahanya 15 juta masuk di debit, kasnya 15 juta masuk di kredit. Pada tanggal 30 kas pendapatan jasa, kasnya masuk 2.500.000 di debit, pendapatan jasanya masuk di kredit 2.500.000. Pada tanggal 31 kas masuk 70.500.000 rupiah masuk di debit, dan sedangkan piutang usahanya masuk di kredit 70.500.000 rupiah, sehingga totalnya kita dapatkan yaitu 392 juta di debit dan di kredit sama, yaitu 392 juta. Jadi seimbang. Ya, kita lanjut di buku besar. Di sini saya sudah membuat buku besar. Kita masuk di buku besar kas. Pada tanggal 2 Oktober debit 50 juta. Jadi masuk di kolom saldo debit 50 juta juga. Pada tanggal 4 Oktober masuk di kredit 1.750.000. Jadi 50 juta dikurang 1.750.000 didapatkan menjadi 48.250.000, sehingga pada kolom di bawahnya dilakukan seperti itu. Pada seperti tanggal 5 masuk di debit 55 juta, karena dia masuk di debit akhirnya ditambahkan dengan saldo yaitu 48 juta ditambah 55 juta menjadi didapatkan 103.250.000, sehingga dilakukan untuk semua kolom pada buku besar yang ada di sini. Oke, kita masuk pada neraca saldo per tanggal 31 Oktober 2020 untuk perusahaan Rich Konsultan. Di sini saya sudah membuat neraca saldo per tanggal 31-nya, yaitu kas masuk di debit 86 juta, modalnya masuk di kredit 75 juta, peralatannya masuk di debit 25 juta, perlengkapan juga masuk di debit 3.250.000, utang usaha masuk di kredit senilai 10.750.000, pendapatan jasa juga masuk di kredit senilai 128 juta, kendaraan masuk di debit 250.000, piutang usaha kosong, lalu beban gaji senilai 5 juta dimasuk di debit, beban utilitas sama masuk di debit 500.000, beban lain-lain 1 juta masuk di debit, asuransi dibayar muka masuk di debit 50 juta, private-nya 18 juta masuk di debit, sehingga mendapatkan total pada debit yaitu 213.750.000 dan kredit sama 213.750.000, jadi seimbang. Oke, kita masuk pada neraca lajur. Di sini neraca lajurnya kita pada kolom neraca saldo neraca lajur kita mengisi dari neraca saldo pada Rich Konsultan yang telah dibuat tadi, sehingga kita mengisi semua. Jadi kita mendapatkan totalnya 61.950.000 pada penyesuaian, pada kolom penyesuaian. Pada kolom neraca saldo penyesuaiannya mendapatkan 248 juta, jadi balance. Pada kolom laba rugi masuk senilai pada kolom laba bersihnya kita mendapatkan total 173 juta, dan laporan posisi keuangannya senilai 235.300.000 rupiah. Oke, kita langsung saja masuk ke laporan keuangan, laporan laba rugi untuk perusahaan Rich Konsultan. Di sini kita mendapatkan
Total pendapat di sini laporan laba ruginya, pendapatan jasanya adalah 173 juta. Lalu kita masukkan beban gaji, beban utilitas, beban gaji 5 juta, beban utilitas 500.000, beban lain-lain 1 juta, beban perlengkapan 2 juta, beban asuransi 4.200.000. Jadi total beban adalah 12 juta, sehingga 173 juta pada pendapatan jasa kita kurangi dengan 12.700.000, kita mendapatkan 160.300.000 rupiah. Kita masuk pada laporan perubahan modal pemilik untuk akhir bulan pada tanggal 31 Oktober 2020 untuk perusahaan Rich Konsultan. Pada modal Risa per 1 Oktober 2020 masuk di kredit 75 juta. Laba bersihnya masuk di debit 160.300.000 rupiah. Price-nya 18 juta masuk debit juga. Kenaikan modal 142.300.000 rupiah. Jadi 75 jutanya kita tambahkan dengan 142 juta dan mendapatkan hasil yaitu 217.300.000 rupiah. Laporan posisi keuangan untuk per tanggal 31 Oktober untuk perusahaan Rich Konsultan, kita mendapatkan totalnya yaitu seimbang yaitu 217.300.000 rupiah, dan di sebelahnya liabilitasnya juga 217.300.000 rupiah. Kita masuk pada jurnal penutup. Pada jurnal penutup di sini saya telah membuatnya. Jadi pada tanggal 31 pendapatan jasanya 173 juta, sehari laba ruginya 173 juta masuk di kredit. Pada tanggal 31 sehari laba rugi 12.700.000, masukkan beban gaji karena kita masukkan beban gaji, beban utilitas, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban asuransi, sehingga totalnya 12.700.000. dan pada tanggal 31 intisari laba ruginya 160.300.000, modal Risa 160.300.000. Pada tanggal 31 modal Risa 18 juta, karena price Risa 18 juta masuk di kredit. Oke, kita masuk di neraca saldo per tanggal 31 Oktober 2020 untuk perusahaan Rich Konsultan. Di sini saya sudah membuatnya, yaitu ada 3 kolom yaitu akun debit dan kredit. Pada kasnya kita masukkan 120.250.000 rupiah, piutang usahanya kosong masuk di debit ya, yang kas. Peralatannya masuk di debit 25 juta, perlengkapan masuk di debit 1.250.000, kendaraan masuk di debit 25 juta, utang usaha kosong, asuransi dibayar muka 42 juta masuk di debit. Jadi totalnya kita dapatkan 217.300.000 rupiah. Modal Risa masuk di kredit 217.300.000 rupiah, dan totalnya juga sama 217.300.000 rupiah, sehingga totalnya balance. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.